Selamat malam, Nova. Jadi seberapa besar perhatian publik Amerika Serikat terhadap jalannya debat hari ini? Ya, selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu dan pemirsa Metro TV. Perhatian rakyat Amerika memang saat ini tertuju pada debat capres di Cleveland, negara bagian Ohio. Bila sebagai acuan dipakai debat capres pertama pada Pilpres sebelumnya tahun 2016, maka saat itu menurut lembaga Nielsen, sekitar 84 juta warga Amerika Serikat menontonnya, yang merupakan angka tertinggi sejak pertama kalinya debat capres itu disiarkan langsung lewat TV pada tahun 1960. Nah, apakah itu akan terjadi lagi tahun ini? Lalu juga acuan atau apa yang menjadi acuan dari perhatian warga ini juga mungkin perlu direvisi sedikit, karena banyak yang mungkin menonton lewat layanan-layanan streaming begitu, tidak di TV konvensional. Tapi yang pasti ini adalah salah satu kesempatan bagi warga untuk melihat langsung kedua kandidat, apakah itu kandidat yang mereka sudah jagokan atau mereka masih undecided, belum menentukan pilihan antara Joe Biden maupun Donald Trump, untuk melihat mereka secara langsung tanpa adanya penasehat atau adanya orang-orang pihak-pihak lain, tanpa adanya perantara lain. Mereka akan melihat keduanya beradu argumen dan beradu pernyataan, mungkin beradu tuduhan juga ya, karena dua sosok ini sangat temperamental dan belak-belakan juga. Inilah kesempatan mereka untuk menyaksikan. Nah, apakah akan bisa mencapai atau melampaui 84 juta, itu yang masih menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti polling menunjukkan bahwa pada 2016 setidaknya sekitar 10% calon pemilih baru menentukan pilihan mereka setelah atau tak lama setelah debat capres tersebut. Nah, apakah itu juga akan terjadi tahun ini? Itu yang kita harus saksikan. Namun tentunya ini adalah debat capres yang berlangsung di tengah pandemi. Kita lihat nanti mungkin hal-hal yang tradisi-tradisi yang sebelumnya mungkin dilakukan dalam rangka sportivitas, misalnya saling berjabat tangan antara capres dan juga dengan moderator, ini semuanya tentunya dihilangkan demi menjaga pembatasan sosial. Jadi ini menarik nanti, meskipun dari jarak jauh tampaknya kedua pihak sudah siap untuk saling berdebat, karena debat ini sudah dilakukan dari jarak jauh lewat media sosial dan juga lewat berbagai pernyataan di kampanye, Wahyu. Ya, satu lagi, Nova, bagaimana kira-kira kalau kita memotret dari perjalanan debat di setiap Pilpres Amerika Serikat, apakah yang mencuri panggung debat otomatis nantinya akan bisa mencuri bilik suara TPS di sana dan akhirnya bisa memenangkan Pilpres? Nah, itu pertanyaan yang selalu muncul tiap kali debat capres. Setidaknya untuk Pilpres tahun tahun 1960 yang saya sebutkan tadi antara John F. Kennedy dan Richard Nixon, itulah pertama kali debat capres disiarkan langsung lewat TV, dan di situ tampak sekali efek dari TV, efek dari seorang kandidat presiden yang telegenik seperti JFK, yang menunjukkan betapa telah bergeser calon pemilih ini. Pemilih yang menyaksikan debat lewat TV mengatakan JFK lah yang menang karena ia telegenik, ia sangat articulate dalam menyampaikan pendapatnya, dan ia juga sangat tampil prima dengan make up untuk TV, dan dia segar dan lain-lain. Sementara Richard Nixon tampak kedodoran dan tidak siap, tidak pakai make up dan sebagainya. Tapi menariknya kalau orang ditanya dan mereka ini mendengarkan debat lewat radio, bukan menyaksikan lewat TV, mereka bilang Richard Nixon yang menang debat. Jadi itulah debat di era TV dan kini media sosial itu memang berdampak sekali. Jangan sampai salah ucap seperti Gerald Ford pada tahun 1976 atau Mike Dukakis yang mungkin tak banyak yang kenal di Indonesia karena dia kalah pemilu pada 1980-an. Ini semua tentunya disaksikan semua, jangan sampai salah ucap dan sebagainya. Tapi belum tentu pemenang debat itu akan menjadi pemenang Pilpres, karena Hillary Clinton dianggap menang debat 3 kali selama Pilpres 2016, lalu ia tidak menang menjadi presiden. Dan Joe Biden juga selama proses debat internal dalam Partai Demokrat, ia juga tak banyak menang, bahkan lebih banyak dikalahkan oleh sosok-sosok seperti Kamala Harris yang akhirnya dirangkul sebagai cawapres. Tapi akhirnya ia juga menjadi kandidat presiden yang dinominasikan oleh Partai Demokrat. Dan juga debat ini juga diarahkan kepada mereka yang masih undecided. Seberapa banyak undecided?
Ada beberapa informasi NBC dan Wall Street Journal menunjukkan 11%, tapi Quinnipiac menunjukkan hanya 3%, Wahyu, yang merupakan Hanya 3%. undecided saat ini. Oke, baik. Terima kasih Nova Purwadi dari VOA di Washington DC. Pemirsa, sebelum kita ikuti jalani debat, saya juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan saya Dade Salampesi yang akan menyampaikan sejumlah informasi terkait jalannya debat yang akan digelar sesaat lagi, beberapa menit lagi. Dade, apa saja informasinya?